Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Siap-siap ya, sholat subuh 5 menit lagi. Tapi kita pakai waktu yang 5 menit untuk bicara tentang politik dalam perspektif sosiolog Amerika yang terkenal, yaitu Tucker Carlson. Dia bilang politik adalah kehendak, keinginan untuk mencapai kehidupan masyarakat, kehidupan bersama yang lebih baik. Jadi politik bukan seperti yang diekspresikan oleh demonstrasi di jalan, tapi politik dalam pengertian Carlson itu adalah satu kehendak, keinginan bersama ya, untuk mencapai taraf kehidupan yang meningkat ya, secara kualitatif ya. Kalau begitu ya kita perlu, kalau memang pengertian politik seperti yang tidak semata-mata bicara soal perebutan kekuasaan ya, kalau begitu semua kita ya, bisa dan berhak bicara politik karena menyangkut kehidupan kita bersama-sama supaya lebih baik. Dan memang itu saling terhubung kehidupan kita itu. Misalnya pedagang kecil itu sebenarnya tampaknya tidak terhubung dengan kekuasaan ya, tapi jelas dia ingin kehidupan yang lebih baik dengan dorong gerobak tiap hari itu. Kadang dapat 100, kadang dapat 200. Tapi ketika dia ke pasar dan bensinnya itu naik, Pertamax atau Pertalit itu naik, dia kemudian ngomong ke siapa, ke orang-orang, ke temennya itu, wah bensin naik, naiknya bensin karena keputusan politik. Siapa? Orang yang punya kekuasaan, punya kewenangan, dan dampaknya keputusan politik yang dibikin ya, oleh penguasa itu memukul secara telak kehidupan sehari-hari rakyat yang sebenarnya dia itu cuek juga. Terserah siapa yang jadi menteri dia nggak peduli, terserah siapa yang jadi presiden itu nggak peduli, yang penting dia masih bisa belanja, memutar uang pendapatannya kemarin untuk belanja harian ya, untuk kehidupan di dapurnya, untuk anak istrinya, anak sekolahnya, bayar arisan gitu. Pada prinsipnya masyarakat tidak terlalu peduli tentang politik dalam pengertian kekuasaan itu, tapi dia ingin selalu memperbaiki taraf hidupnya, dan itu tanpa dia sadari dia suka kena imbas ya. Atau beras naik dia menjerit lagi, tepung naik dia menjerit lagi. Semua itu kebijakan impor barang-barang yang termasuk beras tiba-tiba langka gitu karena politisasi bansos ya kan. Terus kemudian uang itu tampak hilang, mengering dalam kehidupan sehari-hari ya, karena dia belum sadar, si tukang cilok atau tukang baslok atau tukang batagor, tukang somai itu, bahwa uang yang ada itu yang harusnya dialirkan ke masyarakat gitu, itu sebagai besar diambil, dikip ya, untuk membayar hutang pemerintah yang sudah jatuh tempo misalnya, yang memakan hampir sepertiga APBN, dan itu memukul langsung ya dana kesejahteraan rakyat yang harusnya dipakai APBN itu untuk pendidikan yang lebih murah ya, untuk beras yang lebih murah, untuk kehidupan yang lebih memihak rakyat. Ternyata APBN dipakai untuk membayar utang ke negara tertentu untuk membiayai proyek-proyek mercusuar ya, seperti kereta api cepat ya, yang pakai APBN, dan juga IKN yang bukan hanya menggusur tanah-tanah adat penduduk setempat di wilayah inti, tapi juga dia langsung mengurangi kesejahteraan rakyat karena dana ya 20% APBN dipakai untuk IKN. Jadi dampak dari politik itu sebenarnya dalam pengertian
penggunaan kekuasaan, penggunaan anggaran bagi orang yang berkuasa yang terpilih secara official election, pemilihan umum yang resmi, itu betul-betul kalau penguasa pemegang kekuasaan itu tidak amanah, tidak memihak pada rakyat, justru ya, keputusan-keputusan politiknya itu memukul tukang es, ya, tukang es doger, tukang es cinco, begitu, tukang donat, ya, dan tukang sayur, ya, yang semuanya itu bisa membuat mereka orang-orang kecil itu tidak jadi tersenyum karena harga-harga naik di pasar. Keputusan politik itu betul-betul membuat rakyat itu menderita. Kalau pemerintah itu ya secara jargonistik dia berpihak pada rakyat, tapi faktanya mereka berpihak pada kepentingan oligarki dan kepentingan pengusaha-pengusaha di sekitar mereka sendiri yang harus mereka puaskan karena sudah mendukung dalam pemilihan umum kemarin misalnya. Oleh karena itu, karena keputusan-keputusan politik di tangan seorang pemegang kekuasaan itu begitu besar pengaruhnya, tidak heran kekuasaan itu menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi penyesalan bagi si penguasa itu di akhirat. Oleh karena itu, pemimpin yang adil yang memperlakukan orang itu betul-betul bisa merasakan keadilan, itu menjamin pemimpin itu dapat perlindungan Allah di akhirat. Pada ranking pertama yaitu Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Ada 7 kelompok yang mendapatkan perlindungan Allah di saat tidak ada perlindungan lagi di akhirat, di yaumil qiyamah, kecuali perlindungan Allah. Yaitu yang pertama adalah pemimpin yang adil atau penguasa yang adil. Dan penguasa yang tidak memihak rakyat, maka penguasa itu, kekuasaan itu akan menjadi penyesalan bagi sang penguasa di akhirat nanti. Kekuasaan bukanlah sebuah kemegahan hidup, tapi kekuasaan adalah sebuah tanggung jawab yang berat dan berbahaya di negeri akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.